ya teman-teman ya, per Mei 2025 utang macet pelaku UMKM hingga 500 juta akan diputihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Makin semangat update terus informasi tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang benarkah 1 Mei penghapusan hutang besar-besaran oleh OJK. Nah, anggota DPRD juga sudah menyuarakan untuk tidak membayarkan pinjol dan bank berkas serta bank-bank lainnya. Apakah ini benar? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, video ini saya ambil dari yang ramai di TikTok ataupun ada yang nge-share ke saya via WA dan Instagram, yang mana ada ibu-ibu rame-rame mendatangin kantor DPRD Banyuwangi meminta untuk menjembatani aksi mereka untuk menutup yang namanya pinjaman ilegal. Uang negara adalah uang negara dari rakyat untuk rakyat. Hari ini yang sudah kembali kepada Anda. Dibayar. Kalau nggak dibayar, untuk seluruh Indonesia. Kalau nggak dibayar, lawan rentenir. Amarta atau apapun jangan dibayar. Ya, DPR Banyuwangi yang menjamin. Oke, lawan kemudian hasil ini, lawan semua rentenir. Semua yang di atas suku bunga 2%, maka itu adalah rentenir dan harus dilawan. Lawan seluruh Indonesia. Itu bapak lawan. Untuk semuanya, Mas. Semua. Jangan saja. Semuanya. Nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar. Tidak bisa masuk. Bahwa saya katakan, korporasi yang mengatakan semuanya yang dihutang oleh ibu-ibu baik mekar. Apapun itu bukan korporasi. Maka karena dia melebihi daripada OJK 2% di atasnya, dia pakai 30, 50, 60%, maka ini resmi ditutup oleh nanti kalau ada para penagih-penagih yang datang, siapkan tongkat. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan rata-rata yang menjadi korbannya ini kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang berusaha membantu perekonomian. Nah inilah yang mendasari anggota DPRD ini menyuarakan untuk tidak usah membayarkan bank mekar ini lagi. Nah buat teman-teman semuanya, kalau saya bilang apa yang dikatakan anggota DPRD benar. Kalau jelas memang sudah kita tahu bahwa yang kita pinjam itu tidak sesuai dengan peraturan OJK, berarti tidak usah dibayarkan. Apalagi kalau penagihannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahkan mereka melakukan intimidasi dan pemerasan serta pengancaman satu keluarga, sudah jelas jangan pernah dibayarkan. Itu teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, semoga ini tidak terjadi hanya di Banyuwangi. Ada anggota DPRD di wilayah lain yang memang mau menjembatani semua masyarakatnya yang mengeluhkan tentang pinjaman online, termasuk juga bank mekar dan koperasi ini. Mudah-mudahan ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada yang share ke saya juga dari TikTok juga teman-teman, yang mengatakan bahwa resmi per 1 Mei nanti OJK akan melakukan pemutihan untuk hutang macet. Nah ini apakah benar atau tidak? Jadi saya coba untuk cari dan menelisik lagi benarnya, apakah ini benar OJK akan melakukan pemutihan terhadap hutang macet per 1 Mei nanti. Ternyata jawabannya adalah benar. Tetapi ini tidak hanya berlaku di Mei saja, sebenarnya ini sudah jalan dari Januari kemarin. Presiden Prabowo Subianto resmi ya menghapus utang mereka kepada bank. Kebijakannya tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit piutang macet
kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, perbankan, dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19. Nah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini memperkirakan ternyata ada 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan ini ditetapkan maksimal yaitu 500 juta rupiah untuk usaha hingga 300 juta rupiah untuk perorangan. Dan anggaran untuk kebijakan penghapusan utang UMKM ini diperkirakan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun, Maman menekankan bahwa dana ini tidak melalui APBN ya, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan. Ya teman-teman ya, per Mei 2025 utang macet pelaku UMKM hingga 500 juta akan diputihkan. Per 5 Mei hingga kini perbankan masih mempersiapkan pelaksananya. Di sini disebutkan juga mulai Mei hutang-hutang macet para pelaku usaha mikro kecil menengah alias UMKM sektor tertentu akan diputihkan. Alih-alih hanya memutihkan, kebijakan ini juga diharapkan turut diiringi dengan upaya mempermudah dan memperluas akses kredit pelaku UMKM. Hapus tagih tersebut dilakukan Bank BUMN yang sebelumnya dihapus bukukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, Bank BUMN ataupun lembaga keuangan non-bank hanya bisa menghapus tagih kredit yang nilai pokok piutang macet maksimal sampai 500 juta per nasabah. Wow, luar biasa juga teman-teman ya. 500 juta per nasabah. Nah, di sini lagi kita lihat lagi ya ke bawah, kredit-kredit yang kredit macet yang bermasalah yang akan diputihkan itu berasal dari tahun 2015 hingga 2019. Nih bisa terlihat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa terlihat kalau seandainya kalian punya hutang yang sudah lama sekali, insya Allah mudah-mudahan ikut masuk dalam penghapusan hutang-hutang ini. Apalagi yang kalian memiliki hutang usaha karena COVID, karena informasinya masuk juga dalam pemutihan hutang ini. Tidak hanya kredit UMKM, ini juga tergolong kredit perbankan. Nah, perlu diingat ya, tergolong kredit perbankan, berarti ada juga pinjaman-pinjaman lain yang akan diputihkan. Nah, untuk itu teman-teman saya harapkan mulailah berkala ngecek slik OJK dari sekarang. Manalah tahu nama kita masuk ke dalam kategori ini. Nah, baru-baru ini juga teman saya ada yang membagikan saya slik OJK yang mana di sini dia minta bacakan ada beberapa hutang-hutang yang sebelumnya di tahun 2024 itu masih ada hutangnya dari beberapa pinjol. Ternyata dicek lagi di tahun 2025 dia ambil resmi dari IDEPKU, ternyata hutang yang sudah lunas tidak ada lagi, bahkan tidak ada keterangannya dijual kepada pihak ketiga, keterangannya hanya kosong saja. Nah, dia coba tanyakan apakah hutang saya ini termasuk dalam pinjaman UMKM yang dihapuskan yang masuk dalam programnya Pak Prabowo. Nah, jawaban dari saya kemungkinan saja itu iya. Karena apa? Ada 1 juta orang yang akan dihapus hutangnya selama periode 2025 ini, dan ini dilakukan secara berkala. Nah, buat teman-teman semuanya ada baiknya kalian coba untuk cek slik OJK kalian, selain untuk mengecek apakah hutang pinjol kalian masuk ke dalam slik OJK, dan untuk mengecek lagi apakah benar hutang yang tercatat di slik OJK itu adalah hutang kalian. Kalau tidak, bisa langsung kalian koreksi. Dan sebelumnya saya sudah pernah informasikan di vlog saya yang lain akan adanya pembentukan Satgas Hapus Buku yang mana hutang di bawah 1 juta nantinya akan dihapus bukukan. Nah, ini dia berita-berita informasi yang seperti ini wajib kalian update. Itulah mengapa saya selalu sarankan untuk cek slik di OJK melalui IDEPKU. Jangan melalui ScoreLive, karena ScoreLive itu tidak update dan juga bukan situs resmi untuk ngecek slik OJK. Ya, walaupun saya tahu ngecek slik OJK itu sulit, tapi apa salahnya dicoba terus-terusan. Dan kalau kalian punya waktu bisa langsung datang ke kantor slik OJK. Tapi kalau kalian merasa bodoh amat lah mbak, nggak mau ngecek slik OJK karena memang saat ini saya belum bisa bayar, karena saya tahu hutang saya saat ini adalah hutang pinjol besar yang pasti masuk ke dalam slik OJK, jadi saya abaikan saja. Nah, kalau yang udah seperti itu saya katakan bagus, lanjutkan. Karena apa? Kalian perlu memperbaiki mental kalian dulu dan pikiran untuk memperbaiki hidup kalian, dan cobalah ambil sisi positifnya dari apa yang sudah kalian jalani, karena ini adalah bagian dari hidup untuk lebih kuat lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia dari saya teman-teman ya. Semoga informasi ini menjadi informasi terbaru buat kalian semuanya dan makin semangat serta kuat mental. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.